Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Agung Yulianto dan teman-teman semua, sebelumnya kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Baik, selanjutnya kami akan membawakan materi mengenai PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. Selanjutnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rahayu Dinasari, NIM 7211417148. Lalu ada Muhammad Hadi Kusuma, NIM 7211417190. Lalu ada Anissa Moniko Stilania, NIM 7211417191. Ada Umu Habibah, NIM 7211417194. Dan yang terakhir ada Masjid Sultanuddin Ibnillah dengan NIM 7211411725. Selanjutnya yaitu mengenai materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, berisi tujuan dan ruang lingkup menurut PSAK 106 paragraf 1 sampai 3. Lalu definisi yang berisi definisi dan karakteristik menurut PSAK 106 paragraf 4 sampai 12. Lalu ketentuan yang berisi jenis, rukun, dan penetapan nisbah. Lalu ada pengakuan dan pengukuran yang berisi akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif menurut PSAK 106 paragraf 13 sampai 34. Lalu penyajian dan pengungkapan menurut PSAK 106 paragraf 35 sampai 37. Dan yang terakhir ada ketentuan transisi, tanggal efektif, dan penarikan menurut PSAK 106 paragraf 38 sampai 40. Kita mulai dari materi yang pertama ya, mengenai PSAK 106 akuntansi musyarakah. PSAK ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan pengaturan mengenai akuntansi musyarakah dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Selanjutnya mengenai tujuan dan ruang lingkup PSAK 106 yang termuat dalam paragraf 1 sampai dengan 3. Tujuan dari PSAK 106 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah. Sedangkan ruang lingkupnya sendiri, yang pertama, pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah, dan yang kedua, pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad musyarakah. Selanjutnya mengenai definisi-definisi yang termuat dalam paragraf 4. Yang pertama adalah definisi tentang musyarakah itu sendiri. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Selanjutnya ada musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Selanjutnya ada musyarakah menurun, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Selanjutnya ada definisi mengenai mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah musyarakah baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Mitra aktif dan mitra pasif ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah. Selanjutnya mengenai sumber hukum akad musyarakah. Di sini ada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk Al-Quran terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 dan Al-Quran surat Sad ayat 24.
Untuk Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 pada penggalan ayatnya menyatakan bahwa maka mereka berserikat pada sepertiga. Sedangkan pada Al-Quran surat Sad ayat 24 menyatakan bahwa dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Untuk As-Sunnah diriwayatkan oleh Abi Daud menyatakan bahwa aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu di antara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya, dan apabila mereka berkhianat, aku keluar dari mereka. Lalu menurut hadis riwayat Muslim menyatakan bahwa pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Selanjutnya mengenai karakteristik yang tercantum dalam paragraf 5-12. Pada slide yang pertama ini menurut paragraf 5 sampai dengan 8. Paragraf 5 tertulis bahwa para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun baru. Selanjutnya, salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap ataupun sekaligus kepada mitra lain. Selanjutnya pada paragraf 6 tertulis bahwa investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, ataupun aset non-kas. Lalu pada paragraf 7 tertulis bahwa karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Lalu pada paragraf 8 tertulis bahwa jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Karakteristik yang berikutnya tercantum dalam paragraf 9-12. Pada paragraf 9 menyatakan bahwa keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas, atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun non-kas. Lalu pada paragraf 10 disebutkan bahwa jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. Lalu pada paragraf 11 disebutkan bahwa porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Dan yang terakhir, menurut paragraf 12, pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri. Selanjutnya mengenai jenis akad musyarakah, ada syirkah al-milk dan syirkah al-uhud. Syirkah al-milk mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan atau aset. Misal, dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan, baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Contoh lain berupa kepemilikan suatu jenis barang yang dibeli bersama. Syirkah al-milk kadang bersifat ikhtiyariyah atau sukarela atau voluntary, tapi kadang juga bersifat jabariyah atau tidak sukarela atau involuntary. Syirkah al-milk bersifat ikhtiyariyah ketika para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, sedangkan disebut bersifat jabariyah ketika barang tidak dapat dibagi-bagi dan para mitra terpaksa harus memilikinya bersama. Selanjutnya mengenai syirkah al-uhud, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.
Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana dan atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah al-ukhud ini terbagi lagi menjadi beberapa syirkah, yaitu syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah inan, dan syirkah mufawadoh. Syirkah abdan disebut juga dengan syirkah amal, syirkah syana'i, atau syirkah tafabul. Syirkah abdan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Syirkah wujuh adalah kerjasama antara dua pihak, di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, creditworthiness tanpa menyertakan modal. Lalu syirkah inan adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidaklah sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Dan yang terakhir mengenai syirkah mufawadoh adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, keuntungan, maupun resiko kerugian. Terlepas dari beberapa jenis tersebut, akad kerjasama dibolehkan secara syariah asalkan memenuhi rukun dan ketentuan syariahnya. Mengenai rukun dan ketentuan syariah dibahas pada slide selanjutnya. Rukun musyarakah ada 4. Yang pertama, pelaku terdiri atas para mitra. Yang kedua, objek musyarakah yang berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Yang keempat, nisbah keuntungan. Untuk skema musyarakah sendiri itu dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Skemanya yaitu nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan nilai tambahan modal. Lalu antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama. Lalu bank melakukan pembiayaan modal kepada nasabah dan dikelola menurut keahlian masing-masing nasabah. Keduanya bekerja sama dalam melakukan suatu proyek yang keuntungannya nanti dibagi berdasarkan sesuai kesepakatan awal. Pembagian nisbah dalam akad musyarakah ditentukan melalui 2 cara. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Selanjutnya yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah biasa ditentukan sama untuk setiap mitra 50-50 atau berbeda 70-30 misalnya, atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Untuk pengakuan dan pengukuran, perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari 2 sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Kali ini kita akan membahas yang mitra aktif, yaitu untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Selanjutnya, ini ada akuntansi untuk mitra aktif pada saat akad. Yang pertama, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Lalu aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan. Yang pertama, penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset non-kas untuk usaha musyarakah. Untuk pengukuran investasi musyarakah pada saat akad itu yang pertama dalam bentuk kas nilai sebesar jumlah yang diserahkan.
itu jurnalnya investasi musyarakah kas di debit sebesar yang telah diserahkan, kas di kredit dalam jumlah yang diserahkan. Lalu yang kedua dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Untuk jurnalnya investasi musyarakah aset non-kas di debit, akumulasi penyusutan di debit, selisih penilaian aset musyarakah kredit, aset non-kas kredit. Selanjutnya, selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. Jurnalnya selisih penilaian aset musyarakah di debit dan di kredit keuntungan. Selanjutnya, jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian, yang mana jurnalnya investasi musyarakah aset non-kas di debit, akumulasi penyusutan debit, kerugian penurunan nilai di debit, dan aset non-kas di kredit. Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru, yang mana jurnalnya beban depresiasi debit dan akumulasi depresiasi. Perkenalkan, saya Anissa Monikus Dilania dengan NIM 191. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang akuntansi untuk mitra aktif pada paragraf ke-18, yaitu pada saat akad. Pada saat akad, itu biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya pada biaya studi kelayakan, itu tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Dan untuk jurnalnya yaitu uang muka akad debit sebesar X rupiah, kas kredit sebesar X rupiah. Untuk selanjutnya yaitu apabila mitra lain sepakat biaya tersebut dianggap sebagai investasi musyarakah, maka dicatat sebagai penambah nilai investasi musyarakah. Jurnalnya investasi musyarakah debit sebesar X rupiah, uang muka akad kredit sebesar X rupiah. Lalu apabila mitra lain tidak sepakat biaya tersebut dianggap sebagai investasi musyarakah, maka dicatat sebagai beban. Jurnalnya beban musyarakah debit sebesar X rupiah, uang muka akad sebesar X rupiah. Selanjutnya, akuntansi untuk mitra aktif pada paragraf ke-19 pada saat akad. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif, misalnya pada bank syariah, diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar yang pertama yaitu dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima, dan yang kedua dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. Selanjutnya, akuntansi untuk mitra aktif pada paragraf 20-21 yaitu selama akad. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar saat pertama, jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian atau jika ada. Yang kedua, nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan dikurangi jika ada. Lalu pada bagian mitra aktif atas investasi musyarakah ketika menurun atau dengan pengembangan dana mitra pasif secara bertahap. Lalu dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad, lalu ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk mitra aktif pada saat selama akad, yaitu apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan, jurnalnya sebagai berikut: kas atau piutang debit sebesar X rupiah, pendapatan bagi hasil kredit sebesar X rupiah, dan apabila dari investasi musyarakah tersebut memperoleh kerugian, jurnalnya sebagai berikut: kerugian debit X rupiah,
penyisihan kerugian, kredit, X rupiah. Selanjutnya, akuntansi untuk mitra aktif pada paragraf ke-22, yaitu pada akhir akad. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif itu diakui sebagai kewajiban. Dan apabila modal investasi yang diserahkan yaitu berupa kas, yaitu jurnalnya, jika tidak ada kerugian pada modal investasi, jurnalnya kas debit sebesar X rupiah, investasi musyarakah kredit sebesar X rupiah. Dan jika mengalami ada kerugian pada modal investasi, jurnalnya yaitu kas debit sebesar X rupiah, penyisian kerugian debit sebesar X rupiah, investasi musyarakah kredit sebesar X rupiah. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk mitra aktif pada akhir akad. Apabila modal investasi tersebut yang diserahkan berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk aset non-kas yang sama pada akhir akad, bentuk jurnalnya sebagai berikut. Jika tidak ada kerugian, yaitu aset non-kas debit sebesar X rupiah, investasi musyarakah kredit sebesar X rupiah. Dan jika mengalami ada kerugiannya, mitra yang menyerahkan aset non-kas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian tersebut, yaitu jurnalnya, penyisian kerugian debit sebesar X rupiah, kas kredit sebesar X rupiah, aset non-kas kredit sebesar X rupiah, investasi musyarakah kredit sebesar X rupiah. Selanjutnya, akuntansi untuk mitra aktif apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan apabila dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang telah disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Ketika akad berakhir, aset non-kas dijual atau dilikuidasi dulu dan keuntungan atau kerugian tersebut didistribusikan sesuai nisbah ataupun rasio modal. Lalu, jika ada penyisian kerugian dan penjualan aset non-kas yang menghasilkan keuntungan, jurnalnya sebagai berikut. Kas debit sebesar X rupiah, investasi musyarakah kredit sebesar X rupiah, keuntungan kredit sebesar X rupiah. Lalu jika ada penyisihan, lalu untuk jurnal, jika ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas yang menghasilkan keuntungan, jurnalnya yaitu sebagai berikut. Kas debit sebesar X rupiah, penyisian kerugian debit sebesar X rupiah, investasi musyarakah kredit sebesar X rupiah, keuntungan kredit sebesar X rupiah. Selanjutnya yaitu pengakuan hasil usaha berdasarkan paragraf 23 sampai 26. Pada paragraf 23 yang berisi pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Pada paragraf ke-24 yang berisi kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Lalu paragraf ke-25 yang berisi jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Selanjutnya paragraf ke-26 yang berisi pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Perkenalkan, nama saya Habibah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya.
Terkait dengan akuntansi untuk mitra pasif, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Selanjutnya, bagaimana sih pengukuran investasi musyarakah? Yang pertama, apabila dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Kemudian, apabila dalam bentuk aset non-kas akan dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kasnya, maka selisih tersebut akan diakui sebagai keuntungan tangguhan yang diamortisasi selama masa akad, atau dapat juga diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya. Jurnal yang dapat digunakan: investasi musyarakah aset non-kas debit, akumulasi penyusutan debit, keuntungan tangguhan kredit, dan aset non-kas kredit. Jurnal yang lainnya sama dengan akuntansi untuk mitra aktif. Apabila terdapat biaya yang muncul akibat dari akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, biaya tersebut tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah, kecuali sudah ada persetujuan terlebih dahulu dari seluruh mitra yang terlibat. Ketentuan yang sebelumnya itu merupakan ketentuan pada saat terjadinya akad, dan yang saat ini ketentuan selama akad itu terjadi. Terkait dengan bagian mitra pasif, yang pertama, dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad akan dinilai sebesar: yang pertama, jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian. Yang kedua, nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi dengan penyusutan dan kerugian. Yang kedua, apabila bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap, akan dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian apabila ada. Kemudian pada saat akad musyarakah ini diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif akan diakui sebagai piutang. Terkait dengan pengakuan hasil usaha, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian investasi musyarakah akan diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra. Untuk penyajian, sesuai dengan paragraf 35-36, mitra aktif harus menyajikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif akan disajikan sebagai investasi musyarakah. Yang kedua, aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer. Yang terakhir, selisih penilaian aset musyarakah apabila ada akan disajikan sebagai unsur ekuitas. Sedangkan di sisi mitra pasif harus menyajikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Yang kedua, keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang sudah diserahkan dan dinilai pada nilai wajar akan disajikan sebagai pos lawan atau kontra account dari investasi musyarakah. Kemudian untuk pengungkapan, sesuai dengan paragraf 37, mitra mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi musyarakah, namun tidak hanya terbatas pada yang pertama, isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. Yang kedua, mengelola usaha jika tidak ada mitra aktif. Dan yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 11 yaitu penyajian laporan keuangan syariah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syirot Sultanuddin Intinillah akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu adalah akuntansi untuk pengelola dana. Penerimaan dana musyarakah dari mitra aktif maupun mitra pasif diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar ada 3 jurnal dalam mencatatnya. Yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat penerimaan dalam bentuk kas. Jurnalnya adalah kas debit sebesar sekian, investasi musyarakah kredit sebesar sekian. Yang kedua yaitu jurnal untuk penerimaan dalam bentuk aset non-kas. Jurnalnya adalah aset non-kas debit sebesar sekian, investasi musyarakah kredit sebesar sekian. Dan yang terakhir yaitu jika di akhir akad aset non-kas tidak dikembalikan, maka beban depresiasi dicatat oleh usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan kemudian disusutkan selama masa akad ataupun umur ekonomisnya. Sedangkan jika tidak dikembalikan, maka dicatat oleh mitra yang menyerahkan aset non-kas tersebut. Jurnalnya adalah beban depresiasi debit sebesar sekian, akumulasi depresiasi kredit sebesar sekian. Selanjutnya adalah akuntansi untuk mencatat pembagian laba untuk mitra aktif dan mitra pasif. Sebenarnya dalam mencatat pendapatan dan beban tidak ada bedanya dengan akuntansi konvensional, sama, yaitu yang pertama saat mencatat pendapatan jurnalnya adalah kas atau piutang debit sebesar sekian, kredit pendapatan sebesar sekian. Yang kedua yaitu saat mencatat beban, jurnalnya adalah beban debit sebesar sekian, kas atau utang kredit sebesar sekian. Selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup yang dibuat di akhir periode jika diperoleh keuntungan. Jurnalnya adalah pendapatan debit sebesar sekian, kreditnya yaitu beban pendapatan yang belum dibagikan sebesar sekian. Yang kedua yaitu jurnal ketika pembagian bagi hasil kepada pemilik dana. Jurnalnya adalah pendapatan yang belum dibagikan sebesar sekian, debit, kas, kredit sebesar sekian. Selanjutnya yaitu jika tadi jurnal untuk keuntungan, yang sekarang yaitu jika diperoleh kerugian. Jurnal penutupnya yaitu pendapatan debit sebesar sekian, penyisian kerugian debit sebesar sekian, kreditnya yaitu beban sebesar sekian. Yang kedua yaitu jurnal kerugian karena kelalaian mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung olehnya. Jurnalnya yaitu piutang mitra aktif sebesar sekian, debit, penyisian kerugian kredit sebesar sekian. Selanjutnya yaitu pencatatan yang dilakukan di akhir akad. Yang pertama, apabila dana investasi berupa kas, jurnalnya adalah dana syirkah temporer debit sebesar sekian, kas kredit sebesar sekian, penyisian kerugian kredit sebesar sekian. Yang kedua yaitu jika dana investasi berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan, jurnalnya adalah dana syirkah temporer debit sebesar sekian, aset non-kas kredit sebesar sekian. Yang ketiga yaitu jika aset harus dikembalikan dan terjadi kerugian, maka mitra yang menyerahkan aset non-kas harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian tersebut. Jurnalnya adalah kas debit sebesar sekian, penyisian kerugian kredit sebesar sekian. Selanjutnya yaitu apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk kas ketika akad berakhir, maka aset non-kas tersebut dijual atau dilikuidasikan terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugiannya tersebut dibagikan atau didistribusikan sesuai dengan nisbah ataupun rasio modal. Jurnalnya ya ada 3. Yang pertama yaitu jika penjualan menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut akan menambah dana mitra. Jurnalnya adalah kas debit sebesar sekian, akumulasi depresiasi debit sebesar sekian, aset non-kas kredit sebesar sekian, keuntungan kredit sebesar sekian. Yang kedua yaitu keuntungan ditutup ke dana syirkah temporer. Jurnalnya adalah keuntungan debit sebesar sekian, kredit dana syirkah temporer sebesar sekian. Yang ketiga yaitu jika penjualan menghasilkan kerugian, maka kerugian tersebut akan ditagih kepada mitra. Jurnalnya adalah kas debit sebesar sekian, akumulasi depresiasi debit sebesar sekian, penyisian kerugian sebesar sekian, dan aset non-kas kredit sebesar sekian. Terima kasih. Yang terakhir yaitu ketika pelunasan.
Asumsi tidak ada penyisian kerugian dan dari penjualan aset non-kas mengalami keuntungan. Jurnalnya yaitu dana syirkah temporer debit sebesar sekian, kas kredit sebesar sekian. Yang kedua yaitu ketika pelunasan, asumsinya adalah ada penyisian kerugian dan dari penjualan aset non-kas mengalami keuntungan. Jurnalnya adalah dana syirkah temporer debit sebesar sekian, penyisian kerugian kredit sebesar sekian, kas kredit sebesar sekian. Setelah kita membahas tentang akuntansi pengelola dana, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ketentuan transisi, tanggal efektif, dan penarikan dalam akuntansi musyarakah. Yang pertama yaitu ketentuan transisi. Bisa dilakukan transisi jika berlaku untuk transaksi musyarakah yang terjadi setelah tanggal efektif, dan pernyataan ini itu berlaku secara prospektif, yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya bending laporan keuangan, yang kemudian entitas ini dianjurkan untuk menerapkan pernyataan ini secara retrospektif. Yang kedua yaitu tanggal efektif. Tanggal efektif penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas dalam akuntansi musyarakah yaitu dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Ini tercantum dalam PSAK 106. Yang ketiga yaitu penarikan. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59 yang berbunyi akuntansi perbankan syariah yang berhubungan dengan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan musyarakah. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan dalam presentasi akuntansi musyarakah ini. Semoga materi pada pertemuan kali ini bisa diterima oleh audiens dan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga masih dalam suasana Idul Fitri, saya mewakili kelompok 5 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga kita dipertemukan kembali pada Ramadan dan Idul Fitri tahun yang akan datang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.